Bayangkan sebuah era ketika kota-kota tumbuh menjadi pusat perdagangan dan ilmu. Ketika para filsuf Yunani bertanya tentang makna hidup, ketika hukum Romawi dirancang untuk mengatur wilayah yang begitu luas, dan ketika karya seni serta arsitektur megah dibangun untuk dikenang sepanjang zaman. Karena warisan budaya dan pemikirannya terus dipelajari dan memberi pengaruh hingga ribuan tahun kemudian. Periode ini disebut zaman klasik. Zaman klasik adalah masa ketika peradaban besar di dunia mencapai kemajuan tinggi dalam pemerintahan, filsafat, ilmu, seni, dan budaya. Sekitar abad ke-8 sebelum Masehi hingga abad ke-5 Masehi, dan menjadi dasar penting bagi perkembangan dunia modern. Pada zaman klasik, dunia menyaksikan kemunculan berbagai kekaisaran besar seperti Yunani kuno, Kekaisaran Seleucid, Romawi, Dinasti Han Tiongkok, Kekaisaran Maurya India, Kekaisaran Gupta. Kekaisaran ini menghubungkan wilayah luas, membuka jalur perdagangan, dan mempercepat pertukaran ilmu serta budaya antar bangsa. Di saat yang sama lahir pemikiran filsafat yang mengubah cara manusia melihat kehidupan. Seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Menumbuhkan gagasan tentang etika, logika, dan politik yang masih dipelajari hingga hari ini. Pada zaman klasik, peradaban besar mulia membangun sesuatu yang mengubah dunia jalan manuskrip dan arsitektur. Pertama, jalan-jalan besar seperti yang dibangun bangsa Romawi dibuat untuk mempercepat komunikasi militer, urusan pemerintahan, serta perdagangan antar wilayah. Kedua, lahirnya manuskrip di dunia Yunani digunakan gulungan papirus, sementara di Romawi berkembang bentuk baru yang disebut kodeks. Ketiga, perkembangannya arsitektur monumental, kubah, lengkungan, dan kolam megah menghiasi kuil-kuil Yunani dan bangunan publik Romawi. Pada zaman klasik, manusia mulai memahami dunia dengan cara yang lebih teratur dan rasional. Dalam bidang geometri, tokoh penting seperti Euclid menyusun Elements, karya besar yang menjelaskan bentuk ruang dan perhitungan melalui bukti logis. Geometri tidak hanya menjadi ilmu hitung, tetapi dasar arsitektur, navigasi, dan pengamatan alam. Selain itu, di dunia kedokteran pada zaman klasik juga dipengaruhi oleh Galen, seorang tabib besar Romawi pada abad kedua Masehi. Galen mengembangkan ilmu anatomi, memahami fungsi organ berdasarkan pengamatan. Selain keduanya tadi, lahirlah seorang jenius yang menyingkap hukum-hukum alam melalui perhitungan dan logika, yaitu Archimedes. Archimedes adalah ahli matematika dan insinyur Yunani. Ia terkenal dengan prinsip daya apung, hukum Archimedes, dan gagasan tentang tuas. Socrates, Plato, Aristoteles, dan Archimedes lahir dari zaman yang haus akan jawaban. Manusia yang ingin memahami hidup dan alam bukan lagi melalui mitos tetapi lewat akal. Dari kegelisahan itu tumbuh filsafat dan ilmu pengetahuan, fondasi bagi dunia modern. Pada zaman ini banyak pula yang menganut politisme dan monoteisme. Politisme adalah kepercayaan pada banyak dewa. Poli sama dengan banyak, theos sama dengan Tuhan. Selain itu, ada juga monoteisme. Monoteisme adalah kepercayaan bahwa hanya ada satu Tuhan yang esa dan tunggal. Meskipun politisme sangat dominan di dunia klasik, beberapa kepercayaan ini sudah ada. Dalam seni, Yunani dan Romawi menciptakan patung, kuil, dan teater yang menggambarkan keindahan dan kemampuan manusia, seperti Pantheon dan patung-patung dewa. Di Nusantara, kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga abad ke-12 menjadi contoh peradaban maritim besar yang juga berkembang. Pesat dalam agama budaya, Sriwijaya bukan sekedar kerajaan dagang, ia menjadi pusat pembelajaran Buddha. Setelah era peradaban klasik, muncul tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW dan para khalifah pendahulunya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sebagai warga Indonesia, hari ini kita bisa mengambil pelajaran demokrasi, musyawarah, dan toleransi di masa klasik, dan Islam awal bisa menjadi inspirasi.